Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan selamat akan mengikuti ibadah raya pada season yang kedua pada minggu ini. Namun sebelum ibadah kita akan mulaikan, saya mengatasnamakan Bapak Gembala bersama Ibu Rohani, ucapkan selamat datang buat kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan selamat kita beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Baiklah, ibadah kita pada pagi hari ini kita akan segera mulaikan. Mari kita angkat satu pujian penyembahan. Haleluya.
kedatangan kita. Haleluya. Kembali pula kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus, serta kami datang menaikkan pujian syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang Engkau berikan lagi kepada kami, sehingga kami boleh lagi ada sebagaimana kami ada. Kami boleh lagi bergerak bernapas sampai pada jam saat ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu. Ini semua karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, inilah yang patut kami syukuri kepadamu. Karena Engkau sungguh baik dan terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebajikan-Mu. Selain kami hanya bawa tubuh jiwa roh kami kepadamu. Untuk datang memuji dan memuliakan Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang patut disembah. Hanya Engkau Allah yang patut ditinggikan. Hanya Engkau Allah yang patut dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi umat-umat-Mu yang masih dalam persiapan Tuhan. Mungkin dalam perjalanan biarpun Engkau tuntun mereka. Tibakan mereka di tempat ini, sama-sama kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarpun mereka dalam urapan-Mu Tuhan, agar supaya di dalam pelayanan kami, bukan kami yang nampak, tetapi Engkau yang nampak dalam setiap pelayanan kami. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu ada kuasa-kuasa roh kegelapan, roh setan yang tidak senang untuk kami beribadah pada pagi hari ini. Saat ini kami mau tolak, kami tangking dia di dalam nama Yesus. Biarpun kuasa Allah ada di tempat ini, bahkan terlebih dalam hati kami masing-masing. Dan kami ada kebebasan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami hanya alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini saya serahkan kepada penonton. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, patut kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Oleh karena perkenanan Tuhan, kembali kita boleh ada di kamar Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan.
Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus
maju ke depan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendoakan anak-anak kita supaya kehidupan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Ada kuasa kami ada anak-anak kami Tuhan. Mereka ada yang masih bayi, ada yang sudah lebih besar lagi. Tuhan, kami menyadari kehidupan kami manusia terbatas. Sebab itu kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menolong pertumbuhan mereka dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Engkau memberkati mereka. Engkau menyediakan masa depan yang indah bagi anak-anak ini. Apa yang menjadi kerinduan orang tua, biarlah itu akan menjadi satu kenyataan bagi kami semua, bagi orang-orang tua yang ada. Berkati pendidikan mereka Tuhan. Berkati, Engkau yang tahu apa cita-cita mereka. Engkau sudah merencanakan yang indah bagi mereka. Asalkan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan dengar firman-Mu. Kuduskan kami, urapi kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah yang kedua ini, saya percaya akan menjadi satu ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin saudara semua sudah siap hati, pikiran untuk disentuh dengan firman Tuhan. Mari kita langsung saja membuka Mazmur 25 ayatnya yang ke-17. Mazmur 25 ayatnya yang ke-17. Mari kita berdiri semua. Sama-sama kita akan bacakan ayat kita di pagi hari ini. Mazmur 25 ayat 17. 2, 3. Lampangkanlah hatiku yang sesak, keluarkanlah aku dari kesulitanku. Terima kasih. Silakan duduk kembali, saya baca Mazmur 25 ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak, keluarkanlah aku dari kesulitanku. Saya beri judul khotbah pada pagi hari ini adalah bebas dari stres, bebas dari rasa tertekan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur ini adalah kitab yang terpanjang di dalam Alkitab. Saudara sudah melihat semua itu. Dan kitab Mazmur ini berisi nyanyian, pujian, di situ ada doa,
ada syair yang menyatakan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur ini, di situ dinyatakan berbagai perasaan yang ada pada manusia dan yang sering dialami oleh manusia. Contohnya saudara, seperti duka cita, ada sukacita, keraguan-raguan, ada kepercayaan, ada hati yang luka. Kemudian ada orang yang sedang dalam keputusasaan. Ada orang yang sedang merasa ada dendam. Dan bisa juga untuk mengampuni. Kitab Mazmur ini saudara sekalian adalah kitab pujian. Ini merupakan buku doa yang pertama kali dipakai dalam ibadah di Bait Allah di Yerusalem. Itulah kitab Mazmur. Daud merupakan saudara sekalian satu tokoh Alkitab. Kehidupan, kerohaniannya, hubungannya dengan Tuhan menjadi satu teladan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Kita bisa untuk mengamati hubungan antara Daud dengan Tuhan apabila kita baca dengan penuh perhatian kitab Mazmur ini. Melalui tulisan-tulisannya, saudara sekalian, tulisan Daud sebagian besar adalah isi dari kitab Mazmur. Sebab Mazmur ini bukan semuanya ditulis oleh Daud. Salah satu ayat yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, dikatakan, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Dari ayat ini saudara sekalian, kita sudah tahu apa yang sedang dirasakan oleh Daud. Lewat ayat ini kita sudah bisa merenungkan bagaimana perasaan dari Daud. Saat-saat di mana batinnya sedang dalam keadaan tertekan. Batin dari Daud sedang tertekan sehingga dia menulis akan ayat ini. Ada banyak masalah, ada banyak kesulitan hidup yang bisa mengakibatkan manusia merasa tertekan. Sekarang ini saudara sekalian, semakin banyak orang yang mengalami tekanan jiwa. Penelitian di Amerika saudara sekalian, pembunuh yang ketiga itu adalah tekanan jiwa. Yang pertama adalah sakit jantung, yang kedua adalah kanker, yang ketiga tekanan jiwa, yang keempat adalah kecelakaan. Hal-hal inilah yang dapat membunuh akan manusia. Ada orang kelihatannya gembira, dia bisa senyum, bahagia, tetapi sebenarnya di dalam dirinya dia sedang menyimpan, dia sedang menyembunyikan rasa tertekan di dalam jiwanya. Ada orang kelihatan hidupnya senang, hidupnya mewah, tetapi sebenarnya dia sedang
mengalami penderitaan batin. Ketertekanan jiwa, bahasa keren, bahasa modern sekarang ini dikatakan depresi. Orang sering bertanya, apa RN itu depresi? Ada orang karena dia baku sedu, dia bergurau, dia menjawab, oh itu depresi, Wak. Salah satu jenis makanan yang enak. Katanya depresi itu merupakan satu jenis makanan, satu menu makanan yang sangat enak. Sehingga ada orang karena memang dia belum mengerti, dia menjadi bingung. Oh, makanan re itu, dia bilang. Makanan re itu, bagaimana Kang itu? Nah saudara, padahal depresi itu adalah kata lain dari tekanan jiwa, stres, depresi yang akhir-akhir ini melanda dunia. Kenapa? Dengan COVID-19 ada banyak orang yang tidak ada pekerjaan, ada banyak orang yang tidak ada penghasilan lagi, ada banyak orang yang sudah tidak makan lagi. Mereka mengalami depresi. Ada banyak juga orang merasa tertekan karena apa? Dia difitnah. Difitnah itu saudara, merasa sangat tertekan. Jiwanya sangat-sangat tertekan. Diolok-olok sama juga saudara. Dia akan tertekan. Diejek-ejek saudara. Itu semua mengakibatkan orang akan merasa depresi atau merasa tertekan. Orang kalau sedang dalam depresi, kalau sedang dalam tekanan, selalu dia menganggap dia yang paling menderita di dalam dunia ini. Dia merasa dialah yang paling susah di dalam dunia ini, saudara sekalian. Sampai-sampai mau keluar rumah saja dia tidak bisa lagi. Sampai-sampai mau bekerja rasanya tidak mampu lagi. Bahkan sampai mau datang ibadah di gereja, rasanya dia tidak bisa lagi, tidak mampu, tidak sanggup lagi untuk datang ke gereja. Padahal ke gereja merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Jangan kita menjauh dari Tuhan di saat kita depresi, di saat kita mengalami tekanan. Saudara, apa penyebab sehingga ada banyak orang yang merasa tertekan? Kita melihat yang pertama, orang itu juga dia akan merasa tertekan apabila dia mengalami persaingan. Manusia tidak luput dari persaingan. Apakah itu persaingan bisnis? Apakah itu persaingan ekonomi? Persaingan pekerjaan? Ada banyak hal membuat orang bersaing. Dan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak luput dari rasa bersaing itu. Apabila orang itu tidak kuat mengalami persaingan di dalam kehidupannya, disitulah dia akan mengalami tekanan. Dia akan mengalami depresi. Penyebab depresi itu, saudara sekalian, ada juga karena kekecewaan. Orang kecewa, dia bisa depresi.
Orang yang putus cinta. Anak-anak muda, hati-hati. Putus cinta bisa mengakibatkan depresi. Soni mau makan, Soni mau keluar kamar, Soni mau bergaul. Kalau dia sementara kuliah, Soni mau pergi kuliah. Berbahaya. Berbahaya apabila anak muda mengalami stres karena kecewa. Atau mungkin ada kegagalan. Usaha yang gagal. Dia sudah bekerja sekuat mungkin. Dia sudah berusaha sekuat mungkin. Tetapi pada akhirnya kegagalan yang dia alami di dalam kehidupannya. Usahanya gagal. Pekerjaannya gagal. Saudara, hal-hal inilah yang mengakibatkan orang mengalami depresi. Depresi itu juga, saudara sekalian, bisa diakibatkan karena kurang percaya diri. Orang bilang nyanda pede. Dia merasa dia itu rendah. Dia merasa yang mana dia itu tidak mampu, tidak bisa untuk mengerjakan. Tidak percaya diri, padahal dia bisa. Padahal dia mampu. Padahal dia punya keahlian, tetapi dia tidak punya percaya diri untuk melakukan hal-hal seperti itu. Melihat orang-orang di sekitar dia berhasil, melihat orang-orang di sekitar dia dapat melakukan pekerjaan itu. Karena dia tidak percaya diri, akhirnya dia juga merasa tertekan, saudara. Tertekan. Aduh, dia punya sokelar. Aduh, dia sudah dapat baking, itu dia. Kita karukuan nembole. Kita karukuan nyandak mampu. Saudara, bersama Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Amin. Berikan pujian untuk Tuhan. Anak-anak Tuhan harus punya percaya diri. Jangan merasa tidak bisa, jangan merasa tidak mampu. Kita bisa, apalagi bila kita sudah serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti memampukan. Tuhan pasti bukakan jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Perkataan kita saja yang katakan tidak bisa. Ucapan kita saja yang berkata tidak bisa, tidak boleh, tidak mampu. Tuhan kecewa apabila ada anak-anak Tuhan berkata tidak mampu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kuasanya belum berubah sampai saat ini. Asalkan apa? Asalkan kita menyerahkan semua keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau katanya tidak serahkan Pak Tuhan, saudara, bagaimana Tuhan mau tolong? Bagaimana Tuhan mau kasih mampu, mau buka jalan? Jangan andalkan kekuatan kita, tapi mari kita andalkan Tuhan. Kuasanya masih ada sampai saat ini. Jadi anak-anak Tuhan, jangan tidak percaya diri. Percaya, saya bisa, saya mampu. Anak muda, jangan berkata saya tidak seperti dia. Semua bisa, asalkan ada usaha. Usaha itu juga perlu. Jangan mau minta sesuatu cuma duduk-duduk di tampa. Itu tidak akan datang dengan sendirinya. Kita harus ada usaha, harus ada tindakan untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Dengan Tuhan, saudara, kita akan melihat banyak mujizat. Dengan Tuhan kita akan melihat Tuhan itu luar biasa. Orang katakan tidak boleh, tetapi
Kemudian saudara sekalian, yang dapat mengakibatkan depresi itu juga adalah mirip-mirip dengan tidak percaya diri, membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini paling jelek saudara. Jangan orang membanding-bandingkan. Orang sudah dikasih berkat yang berbeda-beda oleh Tuhan. Yang A mendapat berkat ini, yang B mendapat berkat itu, yang lainnya mendapat berkat yang lain. Tidak sama saudara. Tapi di hadapan Tuhan kita semua sama saudara. Di hadapan Tuhan sama, asalkan kita melakukan perintah Tuhan. Asalkan kita setia, kita taat di dalam kita mengiring Tuhan. Ada kok orang lain, dia mulai bandingkan dia bisnis dengan bisnis orang lain. Aduh, so lebih besar DP bisnis. Aduh, so lebih banyak dia peminat. Ini sifat manusia saudara. Yang memang dibuat iblis supaya kita orang percaya ada rasa membandingkan. Dia karuk kuat begini, kita karuk kuat begitu. Tidak usah seperti itu. Maju saja saudara, melangkah saja. Kita tidak sendiri, kita punya Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Serahkan kepada Tuhan. Siapa orang lain banyak harta Kang? Itu kan pemikiran manusia. Siapa Kang orang lain DP rumah? Aduh di sana sini ada rumah. Siapa Kang dorang itu? Dia pekobong di sana sini masih tambah beli lagi. Siapa Kang DP baju pe bagus? Ini kalau di kalangan wanita, dia nak dah beli di mana itu? Kita punya kuat besae, ya kan? Biasa wanita seperti itu. Dia nak dah beli di mana itu pe bagus sekali. Kita cari-cari, kita nyak dapat lihat itu dia. Ya kita punya cuma begini, membandingkan. Biasanya juga mahasiswa mulai membandingkan, kok dia berprestasi, kenapa saya tidak berprestasi? Kok dia dalam waktu cepat sudah selesai, kenapa saya belum? Saudara, prestasi itu juga karena kita banding-bandingkan akhirnya mengakibatkan stres, mengakibatkan tekanan jiwa. Sekali lagi saya katakan anak-anak Tuhan, jangan seperti itu karena kita adalah anak-anak raja. Apa yang tidak bisa Tuhan buat saudara? Kalau manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Jalin hubungan intim dengan Tuhan. Jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia yang akan menolong engkau. Tuhan itu hanya sejauh doa. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, apapun kerinduan kita, apapun kebutuhan kita, Tuhan dapat menyediakan semua itu. Amin, saudara. Berikan lagi pujian untuk Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara baca Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud dia berkata kepada dirinya sendiri, mengapa hai jiwaku engkau merasa tertekan, merasa gelisah. Daud manusia biasa saudara. Daud itu seperti kita. Di saat tertekan,
juga merasa tidak berdaya. Sehingga dia katakan, hai jiwaku, mengapa tertekan, mengapa gelisah, berharap kepada Allah. Dia katakan, berharap kepada Allah. Aku bersyukur kepadanya, kepada Tuhan penolongku, Allahku. Masihkah ada ini di dalam kehidupan saudara? Atau mungkin di saat tertekan, di saat ada masalah, aduh langsung putus asa. Pergi Pak Birman, baca cerita, aduh kita kok begini. Aduh ngoni kok nintau kita Jangan lari kepada tetangga, lari kepada Tuhan. Aku masuk di dalam kamar, duduk di kaki Tuhan, ceritakan semua itu kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Asalkan kita tetap lakukan perintah Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami depresi, saudara. Tidak ada. Semuanya, siapapun dia, banyak uang, tidak ada uang, banyak harta, tidak ada harta, punya jabatan, tidak ada jabatan, pasti pernah mengalami tekanan di dalam kehidupannya. Stres, depresi. Dan hal ini sangat buruk apabila dibiarkan di dalam kehidupan kita. Orang yang sedang dalam keadaan tertekan, dalam depresi, dia pasti merasa tidak aman, saudara. Di mana dia pergi dia rasa tidak aman. Seperti ada duduk di bara. Gelisah. Mau pergi di mana saja, dia merasa orang-orang tidak menerima dia. Orang bercerita, dia pikir dia yang dorang cerita. Padahal itu perasaan saja. Amin, saudara. Jangan kita dikuasai dengan perasaan yang sengaja dibuat iblis. Supaya kita semakin tertekan, supaya kita semakin depresi. Orang yang tertekan biasa juga dia bingo-bingo. Orang bilang rupa bingo-bingo yaki. Dia sunin tahu mau bikin apa. Dia mau pergi di kamar. Apa kan kita mau ambil koten? Aduh iyo mau ambil sisir koten. Bingo-bingo. Hati-hati, itu sedang ada tekanan di dalam jiwanya, saudara sekalian. Sering rasa takut. Jantung berdebar-debar. Dia bilang, kiapa wanak kita susah mau tidur. Kong ini jantung begini. Padahal tidak ada apa-apa. Orang mungkin bilang, so jantung wanak nganai. Ingat, saudara sedang depresi. Ada kecemasan di dalam hidupnya. Cemas terhadap anak-anak. Cemas terhadap usaha pencahariannya. Cemas terhadap suami. Suami katu ada kerja baik-baik, tapi cemas itu datang. Kage begini Kang. Aduh kage dia begitu Kang. Kage semua saudara. Itu perasaan. Di saat saudara mengalami seperti itu, datang kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada lain yang bisa menolong saya. Hanya Tuhan. Orang bisa mengecewakan kita. Orang mau curhat, akhirnya tidak memberikan kekuatan, malahan lebih menekan. Ngana kuak begini no, ngana kuak begitu, so itu kuak ngana, itu kan menekan. Itu menekan. Sangat kurang orang yang mau memahami. Oh katukang, berdoa kuak ngana pa Tuhan. Jangan pikir yang negatif, pikirlah yang positif. Tapi kebanyakan orang ngana kuak salah kuak ngana begitu. Apalagi mulai mempersalahkan. Ngana kuak begini, ngana kuak begitu. Jangan lari kepada manusia. Saat
datang lari kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Saudara, tidak ada jalan keluar lain selain duduk di kaki Tuhan. Engkau akan melihat ada jalan yang terbuka, yang tadinya sepertinya buntu, sepertinya tidak ada jalan, semuanya tertutup. Kenapa? Depresi. Tapi bila kita datang kepada Tuhan, Dia buka jalan lebar-lebar. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pasti saudara pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Kita lihat di televisi kejadian-kejadian yang tragis terjadi, saudara. Suami bakar istri, anak bakar orang tuanya, istri bunuh suami. Mengerikan, saudara. Semua itu ujung-ujungnya adalah tekanan. Di situ ada cemburu, di situ ada dendam, di situ ada iri hati. Kalau kita biarkan itu, iblis menguasai kita. Tindakan-tindakan yang jahat bisa untuk kita lakukan. Satu hal saudara harus ingat. Depresi itu bisa membuat sakit. Sekarang banyak orang bilang sakit apa Ren? Asam lambung. Coba dulu kan saudara, jarang mau dengar asam lambung, asam lambung. Dulu cuma bilang mah, sakit DP mah. Sakit DP mah. Sampai ada yang bludeng. Maaf, keluar darah. Tapi sekarang setiap ke rumah sakit ditanya, sakit apa rek? Kata angkoe, asam lambung. Ya kan saudara, di mana-mana asam lambung. Sumber asam lambung itu adalah pikiran. Amin saudara. Mungkin saudara sedang tertekan, tapi saudara tidak sadar engkau sedang tertekan. Hormon-hormon di dalam tubuh dia naik. Asam lambung dia naik. Mengakibatkan sakit kepala, mengakibatkan sakit mah, mengakibatkan jantung. Ada banyak penyakit yang disebabkan oleh asam lambung. Bagaimana mau meredakan asam lambung saudara? Orang bilang, oh sesadiki minum air, jangan banyak. Sesadiki minum air. Kalau ada lidah buaya, makan itu lidah buaya. Jangan terlambat makan. Oke saudara, semua itu benar, bisa terjadi. Tapi saudara sekalian, meredahkan asam lambung itu adalah duduk di kaki Tuhan. Amin saudara. Berikan pujian untuk Tuhan. Jangan serta bilang asam lambung saudara, karena so sakit kepala, tubuh so lemah, aduh corona wona Dalam hati mulai corona. Dia mulai kalau dia biasa buka Google, apa gejala-gejala corona. Bagaimana untuk menghadapi corona yang diawali asam lambung. Nyandak tarik corona, martu pikiran perasaan seperti so corona. Aduh kaget kita corona aduh so corona onak kita Padahal cuma influenza biasa. Mungkin saudara tidur lat, terlalu capek. Saudara merasa tidak enak di tubuh saudara. Mari, obat asam lambung itu adalah duduk di kaki Tuhan. Tentunya duduk di kaki Tuhan, apa kita buat? Berdoa. Perangi, memang malas mau lakukan itu, tapi bertindak, berusaha, duduk di kaki Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak sanggup Tuhan. Masih adakah saudara seperti itu? Ibu-ibu,
Masih adakah engkau di saat ada masalah duduk di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan? Oh Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Bapak-bapak, masihkah bisa seperti itu saudara? Ada persoalan dalam usaha, keluarga, pencaharian, duduk di kaki Tuhan. Jangan stres, jangan depresi. Kita punya Tuhan yang mampu mengeluarkan kita dari setiap persoalan. Itu sebabnya hari Selasa pelwap, hari Senin pelprip. Datang duduk, bawa semua masalah di kaki Tuhan. Memang Tuhan tahu, tapi Tuhan tunggu. Dianya ndak babilang. Dianya ndak babilang, kita mau tolong Mar. Ya mungkin dia mampu. Mungkin ya saudara, Tuhan seperti itu. Tapi di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita duduk di kaki Tuhan, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Banyak kali soalnya ada suara yang keluar, hanya air mata saja yang berlinang meleleh di wajah kita. Sunin tahu mau bilang apa. So angkat tangan tinggi-tinggi dalam hati. Oh Yesus, Yesus. Mungkin seperti ini yang Daud rasakan saudara. Seperti inilah perasaan Daud sewaktu dia menulis akan ayat ini saudara. Sama kita manusia, kita seperti Daud juga. Memang ada orang apabila dia depresi, dia tulis di buku harian betapa sakitnya. Itu positif juga karena dia mengeluarkan akan perasaan daripada dia pendam, daripada dia simpan sendiri, sakit saudara. Tapi kalau dia menulis, dia keluarkan semua. Nah saudara, dia akan merasa lega. Dan apabila dia sudah duduk di kaki Tuhan, dia tidak berharap kepada siapa-siapa. Dia hanya datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau satu-satunya penolong di dalam kehidupanku. Saudara, jangan tertekan. Jangan so susah mau makan. Jangan so susah mau tidur. Kurang murung. Mar, cepat emosi, cepat marah. Jangan ya saudara. Itu gejala-gejala dari depresi. Keluar dari masalah itu. Anak-anak Tuhan, kita punya solusi. Kita punya jalan keluar. Datang kepada Tuhan. Memang dulu, kita karuk dulu begitu. Ada yang katakan seperti itu. Dulu karuk kita tapi ada masalah, aduh langsung duduk di kaki Tuhan. Mari apa nak kuat sekarang, sibuk kuat kita Lain kali sementara baking cookies, sementara mau masak, aduh nyandak mau tapi berdoa. Bertindak saudara. Mau engkau keluar dari depresi itu, datang berdoa kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang sanggup. Tidak ada manusia yang kuat. Hanya Roh Kudus saja membuat kita menjadi pemenang-pemenang. Amin saudara. Dan satu hal, hati yang gembira. Jangan kok aja baking susah tuh hati saudara. Keluarga yang berduka, ya memang susah kasihan. Ditinggalkan orang yang sangat dicintai, yang sangat disayangi. Sedang berduka. Tapi seringkali kok masalah-masalah yang biasa-biasa saja, orang baking itu adalah masalah yang besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Obat bukan hanya untuk penyakit darah tinggi, bukan hanya untuk asam lambung, bukan untuk kolesterol tinggi. Obat yang mujarab. Masalah kita adalah penyakit bagi kita. Hati yang gembira menyelesaikan persoalan di dalam keluargamu. Ada banyak perbuatan-perbuatan orang yang menyakiti kita. Itu adalah penyakit hati yang gembira.
untuk menyembuhkan apapun yang menjadi tekanan. Rahasia kemenangan Daud, dia selalu mencari Tuhan. Rahasia kemenangan Daud, dia selalu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya, sebab dia percaya Tuhan adalah penolong yang setia. Saya akhiri dengan Mazmur 25 ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Jeritan doa Daud, dia percaya Tuhan adalah jalan keluar yang paling baik, tidak ada lain. Masalahnya bisa terselesaikan. Mau keluar dari depresi, kita kok nyandak depresi ya Ibu Rohani, hanya saudara yang tahu. Gejala-gejala sudah dikatakan tadi, berarti saudara sedang depresi. Datang kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa Tuhan tidak bisa diselesaikan. Berharap kepada Tuhan, carilah wajah Tuhan, minta kuasa Roh Kudus memampukan saya untuk keluar dari persoalan itu. Tunduk kepala saudara. Tunduk kepala. Undang Tuhan di dalam kehidupan. Undang Tuhan. Yang mungkin kesibukan membuat saudara melupakan Tuhan. Mungkin dengan tekanan membuat saudara melupakan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita melupakan Tuhan. Lupa berdoa, lupa beribadah, lupa melakukan firman Tuhan. Jangan hal ini semakin jauh dialami oleh kehidupanmu. Mari singers. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia mau menolongmu. Dia mau melepaskan engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, mari akan maju ke depan. Apa yang sedang membuat engkau tertekan, Tuhan tahu itu saudara. Jangan saudara kira Tuhan tidak tahu, Dia tahu. Tapi Dia menginginkan saudara datang kepada Dia. Katakan kepada Dia, Tuhan, saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau Tuhan. Saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Saat ini kita mau bereskan kehidupan kita dengan Tuhan. Ada roti dan air anggur di depan kita. Sebentar kita akan makan dan minum. Tapi bereskan dulu kehidupan kita dengan Tuhan. Minta Tuhan lepaskan semua yang membuat saya tertekan. Salibnya, salibnya. Haleluya. Yeah.
sorga, saatnya kami akan melaksanakan perjamuan yang kudus. Kami percaya ada kuasa lewat perjamuan ini. Ada mujizat yang akan Engkau nyatakan. Sebab itu layakkan kami Bapa, pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Berikan kekudusan, berikan kesucian, supaya arti, makna dari perjamuan ini benar-benar kami akan rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melayani hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salibnya.
memulai dengan perjamuan ini, saya ingin mengecek kalau ada yang belum dapat roti atau air anggur. Silakan saudara angkat tangan. Semuanya sudah dapat, mari kita berdiri. Haleluya Yesus. Jangan kita anggap biasa-biasa saja saudara dengan perjamuan ini. Jangan saudara hanya melihat itu roti biasa. Itu roti biasa. Tapi ini saudara melambangkan dagingnya Yesus yang tercabik-cabik untuk menyembuhkan setiap penyakit kita. Kita percaya engkau sedang sakit saat ini. Engkau akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Asal percaya. Roti ini adalah melambangkan dagingnya Yesus. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Kita angkat anggur ini. Ini adalah melambangkan darah Yesus. Amin. Saudara bisa membayangkan bagaimana darah dia tercurah di kayu salib. Dia menderita, dia merasa sakit. Semua untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita lakukan ini supaya kita terus mengingat akan Tuhan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam masalah Tuhan menyelesaikan setiap masalah. Haleluya, haleluya Yesus. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Benar-benar ada rasa bebas. Bebas. Amin. Haleluya.
disembuhkan saat ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam masalah tekanan, Tuhan sudah selesaikan. Tuhan membuka jalan apabila ada jalan yang sedang tertutup. Usaha pencaharian mereka dalam nama Yesus, semua itu Tuhan bukakan jalan. Kuasa perjamuan yang kudus ini kami akan alami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian dari keluarga besar, keluarga Wawor Parengkuan. Diberikan kesempatan untuk membawakan pujian kepada Tuhan. Tuhan terus akan berikan bagi keluarga yang sedang berduka.
Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan mendengarkan warta jemaat. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan dan saat ini kita akan mengikuti warta jemaat. Untuk semua kegiatan GPD Eklesia Tombasian Atas kita bisa perhatikan di warta yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Dan hanya ada tambahan bahwa hari Sabtu mulai jam 8 pagi diundang kepada seluruh ibu-ibu janda untuk mengikuti doa di gereja mulai jam 8 pagi pada hari Sabtu. Selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini, baik yang berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Selamat hari ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri semua, kita akan bacakan ayat kita untuk minggu ini. Terdapat dalam Yeremia 33 ayat 6. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Inilah ayat kita untuk minggu ini. Demikian warta jemaat dan serahkan pada Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara sekalian. Jadi ibu-ibu janda kita mulai lagi dengan doa, yaitu hari Sabtu jam 8. Mari saling baku panggil, itu ibu-ibu janda. Ada duda juga yang mau ikut, silahkan. Ada doa di gereja mulai jam 8. Tuhan berkati dan diberikan kesempatan kepada keluarga muda untuk menjalankan aksi 10 menit. Tadi ibadah yang pertama juga sudah dijalankan. Nanti akan dibaca juga hasil dari ibadah yang pertama tadi. Nama-nama yang berhari ulang tahun minggu ini, tanggal 3 Oktober Franli Rau 27 tahun. Tanggal 4 Oktober Ibu O Rau Silap 47 tahun. Ibu Hetmi Wilar Lumanto SPD 43 tahun. Tanggal 5 Oktober Kori Asa 58 tahun. Ibu M Asa Mundung 45 tahun. Ibu J Santoso Rau 36 tahun. Bapak Hans Lomboan 77 tahun. Tanggal 8 Oktober Queen Momongan 18 tahun. Tanggal 9 Oktober Bapak Julius Mundung 81 tahun. Ibu O Mangindaan Suyono 44 tahun. Daniel Luli 3 tahun. Inilah saudara-saudara kita yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan memberkati. Selamat hari ulang tahun. Saudara sekalian, keluarga muda sedang mencari dana untuk memperbaiki papan nama gereja yang ada di depan yang sudah perlu untuk diganti. Sebab itu keluarga muda mereka sedang mencari dana. Sudah ada dana yang masuk, tapi tetap aksi 10 menit juga dijalankan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dari papan nama yang akan dibuat itu. Kalau sudah dapat, sudah selesai, akan dibacakan di depan.
sekali lagi kepada ibu-ibu janda atau duda untuk mengambil waktu doa bersama di gereja hari Sabtu jam 8 pagi. Tidak lama ya ibu-ibu dan bapak-bapak doanya di gereja. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Menunggu teman-teman yang masih menghitung, yang masih berjalan, saudara, saya akan bacakan untuk sumbangan sesi pertama yang sudah menyumbang di ibadah sesi pertama. Saya akan bacakan kembali saat pagi hari ini. Pertama, keluarga janda Sikome Mundung, Rp100.000. Keluarga J Lumantau Asa, Rp50.000. Keluarga J Kapero Lumanto, Rp100.000. Keluarga J Lelak Muniung, Rp100.000. Keluarga A Momongan Bolung, Rp50.000. Keluarga D Masih Mangindaan, Rp100.000. Jumlah yang masuk dalam ibadah sesi pertama berjumlah Rp500.000. Dan saya akan bacakan juga untuk yang masuk pada sesi yang kedua. Yang pertama, keluarga Bapak Max Mundung Lombok, Rp100.000. Keluarga Yoce Rau Mundung, Rp100.000. Keluarga Ibu Janda Rin Wawra Asa, Rp50.000. Adik Mark Louis Sumaiku, Rp500.000. Keluarga Raymond Mamoto Suyono, Rp300.000. Keluarga Stephen Ondang Mangindaan, Rp50.000. Keluarga Sudirman Lombok, Rp50.000. Keluarga Yansen Kalo, Rp50.000. Jumlah Rp950.000. Total yang masuk pada sesi yang kedua ini, sumbangan dari jemaat berjumlah Rp1.200.000. Jumlah Rp1.200.000. Saya mengatasnamakan Bapak Ibu Gembala dan Komisi Pelayanan Keluarga Muda mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang keluarga-keluarga yang sudah memberikan sumbangan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kepada saudara-saudara yang sudah menyumbang untuk pembuatan papan nama gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan ada tamu-tamu yang hadir bersama Jemaat GPDI Eklesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mengikuti ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati. Saudara sekalian, Gembala selesai ibadah pertama tadi, ada tugas majelis daerah. Jadi sudah pergi selesai ibadah tadi, ibadah pertama. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah sesi yang kedua ini, dan yang berhari ulang tahun hari ini dan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, saudara akan maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Segala
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami, sudah berikan waktu bagi kami untuk dapat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Lebih dari itu kami sudah mendengarkan firman dan kami sudah melaksanakan perjamuan yang kudus. Kami yakin mujizat tetap akan terjadi. Kuasa-Mu akan Engkau nyatakan bagi kami semua. Yang datang dengan susah sudah dihiburkan. Yang datang dengan masalah Tuhan selesaikan setiap masalah mereka. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan mereka. Mereka akan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Semua yang sudah melayani Bani Asaf, multimedia, ada Kostor, dan yang saudara-saudara yang lain yang sudah mengerjakan semua ini, sudah terlibat untuk acara ibadah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tidak sia-sia apapun, sekecil apapun pekerjaan yang kami buat dalam pelayanan pasti diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di luar desa Tombasian, anak kami, orang tua kami, saudara kami. Dalam nama Yesus kiranya perlindungan Tuhan akan menjadi milik mereka. Sebagaimana Tuhan menjaga melindungi kami yang ada di desa Tombasian Raya ini. Tuhan juga akan menjaga melindungi mereka yang ada di luar desa Tombasian. Dalam usaha-usaha pekerjaan dari jemaat, bisnis dari jemaat, apapun pekerjaan yang dilakukan, yang berbeda-beda, kami yakin akan diberkati oleh Tuhan sehingga mereka akan merasakan ada keberuntungan. Mereka akan mengalami kesuksesan karena ada Tuhan yang sudah menolong akan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang sudah mengembalikan, memberikan persembahan pertama dan yang kedua, balas berkat berlimpah-limpah. Yang sudah mengembalikan milik-Mu dengan baik dan benar. Tingkap-tingkap langit di surga dibukakan untuk mencurahkan berkat sehingga tidak ada tempat menampung berkat Tuhan itu. Kiranya Tuhan akan buktikan kepada anak-anak-Mu yang sudah melakukan akan perintah-Mu. Tuhan yang sudah memberikan ucapan syukur atas ulang tahun dan ada hari-hari yang indah yang diberkati Tuhan. Ada berkat yang spesial, berkat yang khusus akan diberikan bagi mereka. Demikian juga yang sudah melayani Bani Asaf pada hari ini, Ibu Jenny Santoso Rao. Berkati dia, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Yesus diagungkan, Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Sepanjang minggu ini kami serahkan program Jemaat GPDI Eklesia. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan supaya terlindung dari sakit penyakit, terlindung dari celaka, musibah, kerugian dalam nama Yesus. Semua itu dilalukan dari kami. Kami bersama Tuhan, kemenangan akan kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang berhari ulang tahun. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kesehatan, kekuatan Tuhan akan berikan. Berkat-berkat yang indah di tahun yang akan dia jalani, Tuhan akan curahkan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Saudara-saudaraku, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghantaran penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menjadi milik kami semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
dengan jaga jarak. Di mana kita berada, kita ingat akan protokol kesehatan ini, maka kita akan terlindung dari virus, dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati. Dari baris depan akan meninggalkan tempat ini dan baris-baris selanjutnya. Selamat siang.